Di sebuah kampung kecil yang tersembunyi di balik hamparan rawa di perbatasan Kabupaten Asmat dan Mapi, kita mengalami bahwa perjumpaan sejati tak selalu gampang. Saya yakin setiap kita punya cerita, memulai perjalanan panjang dan melelahkan untuk bisa berjumpa, menyapa, memeluk, dan berbagi senyum di antara kita. Inilah cerita kita tentang Uskup Agats melawat umatnya. Ya sob, seperti biasa perjalanan kita dimulai di sini, di kota Lumpur Agats, pusat Keuskupan Agats Asmat, Papua Selatan. Dari Pelabuhan Misi Agats, Uskup Aloysius Murwito bersama tim akan melakukan perjalanan sepanjang 125 mil yang setara dengan 202 km untuk mencapai stasi dengan akses tersulit, yaitu Kampung Meda di perbatasan Asmat dan Mapi. 7 jam akan kami melintasi negeri 1000 sungai ini. Kami akan transit di Yausakor dan melanjutkan perjalanan selama 4 jam menuju Kampung Waganu 2. Di sini kami berharap akan dijemput umat untuk membantu speedboat Maria Bintang Laut menerobos padatnya tumbuhan rawa mencapai Kampung Meda. Pagi ini tidak seperti biasanya, lebih banyak orang di pelabuhan misi. Air sungai sedang surut sehingga perlu ekstra hati-hati mengangkut barang bawaan ke speedboat. Kalau begini maka Bapak Uskup pasti tidak bisa turun ke speedboat Maria Bintang Laut. Ternyata beliau menanti di pelabuhan Aswan. Pastor Luki Legasando menyetir sendiri. Masih setia dengan speed kaleng. Disebut demikian karena terbuat dari aluminium dan menjadi andalan transportasi misi sejak tempo dulu. Kini hanya tersisa beberapa unit. Dia segera meninggalkan kami menuju sawah, pusat parokinya. Pastor Paul bersama beberapa umat siap menuju pantai Asmat. Oh ya, semua lagi bergerak untuk pelayanan perayaan Trihari Suci Paskah di setiap paroki. Kurangnya imam Keuskupan Agats sehingga ada sejumlah imam datang dari luar Asmat untuk membantu pelayanan Paskah. Salah satunya adalah Pastor Martin, sobat saya, yang datang dari Jayapura. Kemarin saya mendapat informasi dari BMKG tentang waspada gelombang tinggi di perairan Arafura dalam 1 minggu ke depan. Ya, semoga saja perjalanan hari ini aman. Bawaan kami banyak sekali, maklum ini perjalanan tak biasa. Sangat jauh, 4 hari, 4 stasi bersama dengan Bapak Uskup. Kami segera menjemput Bapak Uskup di Pelabuhan Aswan. Syukurlah Om Peter Lecoin, jurnalis Komisi Komunikasi Sosial atau Komsos Keuskupan Agats, ada bersama kami untuk membuat liputan khusus mengenai lawatan Bapak Uskup Alo ini. Mesin meraung dan kami segera bergerak. Untuk mencapai tujuan kami, ada jalur sungai dan melewati pantai. Om Raymond memilih jalur pantai, katanya lebih cepat. Ya, ini harus diperhitungkan matang karena menurut Om Raymond, speedboat Uskup ini tidak stabil ketika mengikuti gelombang yang tinggi di area pantai. Setelah berhasil melewati Tanjung Bokap yang terkenal berombak, kini kami memasuki Sungai Siret yang dinamai oleh ekspedisi Belanda sebagai Sungai Enleden yang menjadi jalur penghubung antara Asmat dan wilayah Yahukimo. Dari kiri kanan sungai berderet befak-befak, pondok sementara bagi warga yang mencari makan di dusun atau menjaring ikan. Manusia Asmat memiliki hubungan personal dengan alam lumpur dan sungai ini, yang kemudian dihidupkan dalam pengalaman dan interaksi antar mereka dan juga dengan kita. Ketika hadir di sini melihat kehidupan ini rasanya aneh, hidupnya melambat. Ya, saya merasa begitu. Tapi ternyata saya salah, karena saya membawa pengalaman dan apa yang saya alami di tempat lain ke dalam dunia Asmat. Tentu saja ini adalah salah besar. 2 jam kemudian kami sudah tiba di Kampung Yausakor. Di sini ada kios sembako milik paroki. Tujuan utama kios ini untuk menormalkan harga barang di wilayah ini yang sebelumnya terlampau tinggi. Dan syukurlah kini menjadi rujukan untuk belanja umat dengan harga barang yang lebih manusiawi. Ya, dulu almarhum Bruder Hans O.C. membangun tempat ini untuk berbagai kepentingan. Saudara, kami sedang berada di
Paroki Yosokor, Distrik Siret. Kami istirahat sejenak untuk makan dan kami akan melanjutkan perjalanan ke Stasi Medah. Selanjutnya kami akan mengikuti Trihari Suci dari Stasi Medah ke Soator, kemudian Burbis, Karbis. Ikuti keseruan kami di perayaan Trihari Suci bersama Uskupan Agats. Dua Paskalis Kangke sudah membawa bekal menuju speedboat. Ini adalah sinyal bagi kami yang masih asik merokok. Bapak Uskup sempat bergurau dengan Pak Guru yang lagi memancing udang. Makin ke hulu, vegetasi di tepian sungai mulai berubah. Kalau di muara masih ada banyak nipa, maka di sini jenis tumbuhan lebih beragam, tak hanya pohon bakau. Kami melewati perkampungan Vriendschap yang konon dinamai oleh orang Belanda yang berarti persahabatan. Dulunya ada eksplorasi minyak bumi oleh orang Belanda di wilayah ini. Di atas kampung Jinak, speedboat mulai melambat. Rute kiri menuju Soator, kami mengambil rute kanan. Dua Paskalis Kangke menjadi kompas, dia mengerahkan Om Remon. Maklum Om Remon adalah abang baru untuk rute ini, apalagi ke Medah. Bapak Uskup sesekali berdiri tanda lelah, duduk berjam-jam apalagi di usia 74 tahun ini. Air sungai mulai berubah warna, menghitam karena ditumbuhi vegetasi rawa. Tapi di sini ada rasa yang berbeda. Pertualangan yang indah. Air kehitaman menjadi cermin alami yang memantulkan langit biru dan hijaunya pepohonan. Lanskap indah ini seolah mengingatkan kita pada pesan Paus Fransiskus yang kini telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Dalam masa Prapaskah tahun ini, mendiang Paus mengundang kita pada pertobatan ekologis, suatu perubahan mendalam dalam hati dan pikiran, yang mengarah pada cinta yang lebih besar terhadap Tuhan, sesama dan ciptaan, termasuk alam ini. Pertobatan ini melibatkan pengakuan dosa kita, manusia, terhadap alam, dan perubahan dalam cara berperilaku dengan lingkungan, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara manusia dan alam. Ya Sob, sebentar lagi kami melewati akses tersulit yang belum pernah dilalui speedboat sebesar ini. Berapa liter dalam tangki? 280. Bensin di tangki speedboat ini sudah habis. Om Raymond bilang total perjalanan ke Medah dan Soator dan pulang ke Agats menghabiskan 1 ton atau 1000 liter minyak. Maka kami membawa minyak cadangan, tapi akan membeli lagi untuk pulang ke Agats. Manual karena harus lebih tinggi supaya bisa minyaknya meluncur ke dalam tangki. Kami menepi di kampung Waganu 2 tepat di jam 3 sore. Dewan Stasi Medah sudah menanti kami. Saya dapat info mereka sudah sejak pagi keluar dari kampung, berusaha membersihkan jalur sungai. Tapi mereka tak langsung pulang. Sudah biasa, mereka harus mengawal para pelayan ke sini. Mereka menaiki ketinting, perahu motor dengan mesin, mirip mesin parutan kelapa. Ya, saya pikir saja begitu. Baling-baling dengan pegangan panjang. Inilah model transportasi ideal untuk wilayah rawa seperti ini, bukan speedboat. Ketinting dirancang untuk bisa menembus rawa. Pedagang BBM, Bugis, Buton, dan Makassar ada di tepian kampung Waganu 2 ini. Kapal penjual sembako selalu merapat di sini untuk berjualan. Sebut saja toko sungai lah begitu. Dari Wakatobi nih. Wakatobi. Kakak dorong ke sini perjalanan keluar dari rumah sampai berlayar, kapan lagi bawa kembali ke rumah? Oh, lama-lama. 4 tahun. Oh, 4 tahun lebih. apa istri anak lama ditinggal ya? Ya, luar biasa. Hari masih siang tapi kami berburu dengan waktu. Maka speedboat Maria Bintang Laut segera bergerak. Ada warga yang melihatnya aneh karena belum ada motor sebesar ini melewati akses sempit ini. 2 menit awal masih aman. Pemandangan indah sekali. Speedboat besar melewati jalur sempit. Ya, andaikan ada drone pasti lebih mantap lagi gambar ini. Tapi ya, sudahlah. Di belakang kami ada umat Medah yang terus mengikuti kami dengan ketinting. Mereka pasti sudah tahu, sebentar lagi kami kena masalah. Dan benar saja. Tuhan.
bisa apa. Kalau tidak ada umat, sudah pasti kami bermalam di sini. Semua turun tangan mendorong speedboat berat ini. Perlahan melewati akar-akar tebu rawa yang tebal. Tampak seram karena air kehitaman dan sangat dalam. Salah melangkah, sudah pasti tercebur ke dalam. Saya merasa tidak enak karena tidak membantu. Tapi kamera harus tetap merekam tantangan pelayanan Bapak Uskup ini. Dari peta satelit bisa terlihat jalur sungai sempit ini berwarna hitam dengan savana tebal yang menghambat jalur transportasi. Apele, kenapa umat bisa tinggal di tempat yang begini? Ini pikiran aneh saja. Yang pasti dalam pelayanan gereja bukan domba yang mencari gembala, tapi memang gembala yang datang mencari dombanya. Ketinting bersama kawan-kawan ini untuk kami bisa mengabadikan momen-momen seru pada sore hari ini. Ini sudah jam 4 sore. Ya, ini kita punya mesin ketinting mulai dari gagah jatuh. Peter Lecuin sempat melarang, kakak, jangan, awas kamera. Tapi saya jawab, ya, percaya saja Pete, pasti aman. Dengan di sini maka saya lebih leluasa mereka manuver speedboat di negeri rawa ini. Sebuah momentum yang harus diambil. Ya, ini mulai dorong lagi. Tebu rawa. Tidak ada pilihan lain, harus melalui jalur ini untuk mencapai Medan. Dulu 2007 kami habiskan sekitar 6 jam perjalanan ke sana, sampai di kampung sudah sore, sekitar jam 6. Sekarang masih lebih mudah. Kesan saya ini lebih cepat karena memang umat mereka sudah bersihkan. Ini semuanya, ini adalah yang ditebas-tebas, jadi lebih mempermudah. Meskipun karena botnya Bapak Uskup ini, Maria Bentang Laut ini cukup besar, sebenarnya kurang ideal untuk memasuki daerah rawa seperti ini. Tapi tidak ada pilihan karena Bapak Uskup memang mengantar. Ada peti, kalau dilihat peti tinggi itu adalah patung Bunda Hati Kudus yang Bapak Uskup mau persembahkan untuk umat di Medan. Mereka punya Goa Maria yang dulunya sudah bersama dengan Pastor Salmon membuatnya. Dari kiri kanan sungai ada sejumlah bevak. Di alam rawa ini ada berkat tersembunyi di balik lebatnya hutan, yaitu kayu gaharu. Di bevak-bevak inilah umat tinggal untuk mencari peruntungan dari alam. Ini kita beri di atas tumpukan. Tiga. Ya. Tepat jam 5, Kampung Meda sudah di depan kami. Sebuah stasi dari Paroki Persiapan Fransiskus Xaveri Suator yang tersembunyi di balik hutan rawa. Speedboat Maria Bintang Laut segera bersandar di dermaga sederhana. Suasana hening menyambut rombongan. Tak ada keramaian seperti biasanya. Tidak tampak barisan umat atau deretan anak-anak berpakaian adat seperti lazimnya penyambutan seorang uskup. Bapak Uskup pernah ke sini 2 tahun lalu dan penyambutannya luar biasa. Kemudian kami tahu bahwa wabah malaria ada di sini, sehingga banyak umat yang hanya berbaring di rumah saja. Sebagian yang semula mencari nafkah di bevak pun mereka kembali terburu-buru ketika mendengar bahwa Bapak Uskup akan datang di kampung ini. Seorang mama tanpa kata melangkah pelan lalu memeluk erat Bapak Uskup. Ia mengalungkan mahkota adat di kepala sang gembala sebagai lambang penghargaan dan rasa cinta. Tak lama kemudian terdengar suara langkah-langkah kecil dan tawa anak-anak. Mereka menari dengan penuh semangat, mencium tangan Bapak Uskup, memeluk suster,
dan memancarkan kegembiraan. Sebagian lagi sambil membawa barang menuju pasturan. Kehadiran Bapak Uskup menyentuh hati umat. Yang mulia bukan datang membawa kemewahan, tetapi membawa harapan. Dalam setiap senyum, pelukan dan doa yang beliau bagikan, umat merasa diteguhkan. Dari satelit, Kampung Meda terlihat daratan pasir putih kecil di antara hamparan rawa. Nyaris tak dikenal karena belum ditandai di Google Map. Meski demikian, di sini ada aura dan energi gereja yang sedang bersiara menatap harapan dan masa depan. Tak disangka, akses sulit dan sarana yang terbatas. Tapi umat memiliki persekutuan dan semangat iman yang terlihat dari setiap senyum di wajah mereka. Ya, seperti lanskap kampung yang indah ini, pasir putih, pepohonan, dan rumah-rumah sederhana yang berderet rapi, yang menandai kedamaian kampung terpencil yang tersembunyi di balik rawa. Oke sob, demikian cerita kali ini. Kita jumpa lagi dalam kisah lawatan Uskup Alo berikutnya. Murbagio.